warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah alladzi jama'a alaina fi harakati syahidiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'da. Ila hadrati jamil malaikatil muqarrabin alaihi wassalatu wassalam wa jami'il anbiya'i wal mursalin wa ulil azmi minar rusul wa khususan sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajmain wa ila hadrati nabiyina al-khidir abil abbas wal yahmi malkan alaihi salam wa ila hadrati sa'iri sadatina sufiyatil muhaqqiqin wal awliya sholihin wal ulama amilin aina ma kanu min masyariqil ardi ila maghribiha khususan ila hadrati awliya itisadil ladina balagudina fi buldatina Indonesia wa khususan ila hadrati Raden Mas Syahid Sunan Kalijogo bin Adipati Wirotekto wa ila hadrati Syekh Abdul Jalil bin Syekh Soleh bin Syekh Malaki wa ila hadrati Syekh Abdul Jabbar bin Pangeran Benur bin Sultan Hadiwijoyo qaddasallahu sirrahum wa usulihim wa furu'ihim wa zawil huquqi alaihim ajma'in wa ahli silsilatihim wal afidina anhum wa nafa'ana Allahu bihim wa bi'ulumihim fid daraini amin ya rabbal alamin bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa khususan ila hadrati walidayya. Khususan ila hadrati wa ila hadrati warhamhuma kama rabbayani shaghira sayfulillahi lahuma al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdatina wa jaddatina wa masyayikhina wa ikhwanina wa asatidina wa ila arwahi min jami'i ahli kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa khususan ila ruhi Suwarno HP binti Minhati Suwito summa ilayya wa ila jamil hadirin fi hadal majlis mubarak insyaallah bi sihhati wal afiyah wa bis salamati wal barakah wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi niyatin sholihah hasil maqasidana wa maqasidahum ajmain. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli wa sallim
wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah ya Hayyu ya Qayyum ya Badi'as samawati wal arda ya Malikal mulki ya Dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka taubata wal inabata wal istiqamata ala syari'atil warra wa tariqatil bayda wa tamassuki dami bi harakatid da'wati wa tarbiyati awliya utis'a warzuqna kamalat tibai khairil bariyah. Allahumma alhimna ilman na'rifu bihi awamiraka wa na'rifu bihi nawahiyaka warzuqna Allahumma balagata fahmin nabiyyin wa fasohata khudil mursalin wa sur'ata ilhamil malaikatil muqarrabin wa akrimna Allahumma binuril ilmi wa judatil fahmi wa sur'atil fahmi warzuqna hikmata wa ma'rifatal ilmi wa sabatiz zihni wal aqli wa akhrijna min dhulumatil wahmi wa alimna asrara hikmatika bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum wa taqabbal ya karim. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah majlis Rihlatul Rohaniyah Aulia Utisah, majlis wisata rohani Wali Songo Pasujudan Songo Langit Riyadus Salikin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahayu sagung dumadi. Semoga seluruh makhluk di alam semesta, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di setiap ruang dan waktu pada segala tingkatan, senantiasa mendapatkan ketenangan, ketentraman, kenyamanan, keamanan, kedamaian, keselamatan, kesejahteraan dan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kepada kita sekalian, semoga senantiasa mendapatkan hiburan, limpahan rahmat, maghfirah, barokah dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan dan dilancarkan segala urusan usaha dan pekerjaan kita, dimurahkan dan diberkahkan rezeki kita, dipanjangkan umur, sehat walafiat untuk bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Li kulli niyatin sholihah ajarakumullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah, langsung saja saya bacakan bedah buku mistik dan makrifat Sunan Kalijaga yang disusun oleh Al-Mukarram Bapak Kiai Ahmad Qasim, halaman 87, bab mengenal diri. Halaman 87, bab mengenal diri. Sebagaimana dinyatakan dalam bait tembang di atas, orang yang mengetahui kembang tepus, niscaya ia akan mengerti arta daya. Arta daya. Ia akan mengenal dirinya sendiri, arta daya. Dan ternyata arta daya itu satu asal dengan sang hidup. Arta daya itu satu asal dengan sang hidup, atau boleh disebut sukmo sejati.
manusia itu sendiri satu panter dengan hidupnya manusia, satu turunan, baik arta daya maupun sang hidup muncul dari sumber yang sama, yaitu dari cahaya yang terpuji, yang dalam bahasa Arabnya disebut Nur Muhammad atau Al-Haqiqatul Muhammadiyah. Hakikat Muhammadiyah, hakikat cahaya yang terpuji, juga disebut sebagai hakikat Buddha atau hakikat Yesus. Tetapi Sunan menyebutnya dalam ungkapan Jawa kembang tepus dalam kidung. Tanaman tepus termasuk dalam keluarga jahe-jahean, tepus namanya, dan sudah dikenal sejak zaman Jawa kuno. Tumbuhan ini mudah sekali berkembang biak dengan rimpang atau akarnya, batang, daun, dan bunganya tumbuh dari akar yang sama. Jadi batang, daun, dan bunganya tumbuh dari akar yang sama. Jadi daya kuasa dan hidupnya bunga tepus itu satu pancer. Daya kuasa dan hidupnya bunga tepus itu satu pancer. Manusia yang terdiri dari wujud lahiriah dan uripe, hidupnya juga satu akar. Wujud lahiriah dan uripe atau hidupnya juga satu akar. Itu manusia. Satu pohon. Keduanya berasal dari cahaya yang terpuji atau Nur Muhammad. Dan cahaya yang terpuji ini berasal dari cahaya ilahi. Cahaya di atas cahaya, nurun ala nur. Allah adalah cahaya di atas cahaya, nur ala nur. Itu dijelaskan di dalam Al-Quran surat An-Nur, surat ke-24 ayat 35, yang dimulai dengan Allahu nurus samawati wal ardi masalun nurihi kamiskatin fiha misbah, dan seterusnya. Itu ya, ayat 35 surat An-Nur. Bagi mereka yang hobi membaca hadis, dia pasti tahu tentang adanya hadis yang menerangkan bahwa segala sesuatu di alam raya ini berasal dari cahaya yang terpuji, cahaya cahyo kang pinuji, ya Nur Muhammad. Hadis ini sebenarnya mengingatkan kita bahwa kita semua ini, baik yang berupa langit dan bumi, hewan dan tumbuhan, asal usulnya sama dengan manusia dan jiwanya. Semuanya berasal dari cahaya yang terpuji. Tak ada yang muncul dari akar yang lain. Cuma arta daya ini bisa menjadi tirai bagi sang diri dalam melihat dia. Penghijab. Arta daya itu bisa menjadi dinding, penghalang, ya, penghalang. Bisa menjadi penghalang bagi sang diri dalam melihat dia. Itu arta daya. Ya, badan wadak kalau orang itu. Arta daya. Kalau kita sudah mengetahui bahwa asal-usul segala sesuatu itu sama, maka kita harus bisa saling mengenal. Saling mengenal. Karena kita asalnya sama, kita bisa saling mengenal. Dan diciptakannya manusia ini bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar mereka saling mengenal. Li ta'ar rohu.
saling mengenal. Yang akhirnya sama-sama tahu tujuan hidup ini. Sama-sama tahu tujuan hidup ini karena saling mengenal. Tahu tujuan hidup ini penting. Mengetahui tujuan hidup itu penting, bahkan sangat penting. Haji bagi umat Islam sebenarnya merupakan cara untuk membangun kehidupan masyarakat yang egaliter, hidup setara, sederajat. Karena itu yang diseru untuk menunaikan ibadah haji itu yang mampu, mau menyetarakan diri ya. Terjadinya pertikaian, perselisihan, peperangan, saling membunuh, saling mendengki, saling merusak, dan berbagai macam tindakan negatif lainnya, itu disebabkan ketidaktahuannya tentang tujuan hidup di dunia ini, terutama oleh ulah yang mampu, Adanya hijab, tabir yang menutupi pengetahuan manusia tentang asal-usul dan tujuannya, menyebabkan manusia gampang terperosok hidupnya karena nggak tahu asal-usulnya. Malah sering membelenggu manusia itu sendiri. Keinginan manusia untuk bisa lepas dari bumi malah membuatnya terjerat di bumi. Keinginan manusia untuk hidup merdeka malah saling sikut untuk menaklukkan atau menguasai yang lain. Manusia harus mengetahui bunga tepus, mengetahui zat dan sifatnya sendiri, Dalam dialognya dengan Nabi Khidir, Sunan Kalijogo diingatkan agar dalam hidup ini tidak sekedar berjalan, tapi sungguh-sungguh melihat apa yang ada di sekelilingnya. Pejalan itu melintasi alam, tidak terjebak oleh alam. Jadi dia harus tahu dalam perjalanan, mendapatkan pengetahuan yang banyak, bukan sekedar dulu. Tanpa memperhatikan dengan sungguh-sungguh, manusia akan kehilangan jati dirinya, akan kehilangan orientasi hidupnya atau tujuan hidupnya, hilang. Dalam petualangan mistiknya ketika berada di dalam badan Nabi Khidir, Sunan Kalijaga menyampaikan kisahnya sebagai berikut. Ingkang dihin siro anon cahyo, gumawang tan weruh arane, Pancamaya puniku sejatine tias sayekti. Pangarepe sarira Pancamaya iku ing ngaranan muka sifat, ingkang nuntun sifat kang linuwih yaiku asline sifat. Ya, yang pertama, qolihat cahaya. Yang dihin itu pertama. Qolihat cahaya. Yang mencorong, ya, cahaya, gumawang. Tapi kau tak tahu namanya. Ada cahaya tapi nggak tahu namanya. Mencorong cahayanya. Itulah Pancamaya. Pancamaya. Yang senyata-nyatanya ada di dalam hati. Pancamaya itu senyata-nyatanya ada di dalam hati, itu ada cahaya namanya Pancamaya. Makanya kalau hati ada cahayanya nggak terhijab ya terang. Tapi kalau terhijab jadi gelap. Makanya sasar susun nggak karuan, nggak jelas. Hidupnya juga jadi nggak jelas karena hatinya gelap. Mengatur badan manusia. Jadi, yang senyata-nyatanya ada di dalam hati,
mengatur badan manusia. Ya, Pancamaya itu juga dinamakan mukasafah. Mukasafah itu terbuka tirai, terbuka hijab. Kalau cahaya udah ada itu udah terbuka hijab, terang benderang. Menuntun sifat-sifat mulia, sifat asal diri manusia, dituntun sifat-sifat mulia, yaitu asal dari diri manusia, sifat asal diri manusia. Jelas sekali bahwa di dalam lubuk hati terdalam manusia ada pancamaya. Perlu diperhatikan bahwa yang disebut hati di sini bukanlah organ fisik manusia yang terletak di sebelah kanan dada. Bentuknya segumpal daging yang warnanya coklat, kalau digoreng rasanya gurih. Nah, kalau hati itu pedes yang duwe. Bahkan batang pedes itu kalau dibelah, hati yang begitu itu ada di bangkai. Ya kan? Bukan hati itu yang dimaksud. Bukan itu, tapi hati dalam makna rohani yang sering disebut dalam Al-Quran dengan qalbu. Itu suatu tempat di alam gaib. Nah, tempatnya di alam gaib yang juga tempat bagi Baitul Mukarram atau Baitul Muharram. Di situ qalbu itu. Tetapi ada relasi atau hubungannya antara alam gaib dan alam nyata, ada hubungan. Tuh. Lalu apa yang disebut pancamaya? Kalau diterjemahkan secara harfiah, pancamaya itu artinya 5 bayangan. 5 bayangan. Itu maka dunia maya itu dunia bayang. Nah, kita sekarang hidup di dalam 2 dunia, dunia nyata dan dunia maya. Ini harus waspada bayangan. Namun kata maya juga bisa bermakna aneka warna, berbagai macam, bermacam-macam. Jadi pancamaya merupakan pelita asal yang ada pada manusia. Pelita asal yang ada pada manusia. Pelita itu ya lampu. Ia adalah al-qalam. Dia adalah al-qalam. Makanya wahyu yang pertama jumlahnya 5 ayat. 5 ayat. Itu ayat ma'rifat. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana malam ya'lam. 5. Oke, jadi itu yang pertama wahyu turun. Itu pancamaya. Cahaya luar biasa itu, Iqra itu. Kenapa? Allah memperlihatkan, menunjukkan tentang sangkan paraning dumadi, asal usul kejadian manusia. Coba terjemahannya dibaca. Kalau baca Quran jangan cuma dibaca, dilantunkan hurufnya. Sementara nggak ngerti apa itu kerjaan kita senangnya itu. Oh, diperlombakan kayak burung, mana suaranya yang indah, tapi nggak ngerti maknanya. Makanya dikaji terjemahnya, diteliti, biar kita dapat betul sesuai dengan fungsi diturunkannya Al-Quran. Hudal linnas, umum, universal, semua manusia bisa menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, tidak harus Islam. Hudal linnas. Oke ya, adalah al-qalam. Karena itu disebut sebagai pengatur badan. Pengatur
badan kolbu itu alkohol. Pancamaya yang ada dalam kolbu itu namanya alkohol, pelita. Yang mengatur tumbuh dan berkembangnya tubuh fisik manusia sejak benih manusia terbentuk. Nah, ini dalam surat Al-Alaq itu Iqra bismi rabbikal khalaq diterangkan khalaqal insana min 'alaq itu sejak awal terbentuknya benih manusia. Kodrat tertanam di dalam benih. Jadi kodrat telah tertanam di dalam benih. Sejak benih itu ada, kodrat sudah ada tertanam di dalam benih. Kodrat berarti ada irodat nanti ya. Ketika sang diri melakukan mi'raj dari Baitul Mukarram ke Baitul Makmur dan turun ke Baitul Muqaddas, sang Hartati menyambut kedatangannya. Dia membawakan kodrat untuk sang diri. Sang Hartati membawa sarana bagi sang diri. Berpadunya sang diri dengan sang Hartati menjelma sebagai bayi. Menjelma sebagai bayi. Jadi kalau cerita Baitul Makmur, Baitul Haram, Baitul Muqaddas udah ada sejak dulu. Bahkan sebelum Masjidil Haram dibangun sudah ada. Yang disebut sebagai wujud dari Artadaya, yang disebut bentuknya Artadaya itu ya fisiknya bayi Artadaya. Makanya nantinya bisa menjadi penghalang antara diri dengan menjadi penghalang dengan sang nur itu. Sedangkan Pancamaya menuntun dan mengarahkan jalannya kodrat pada manusia yang nuntun itu. Ya, Pancamaya yang nuntun. Ini kodratnya kan. Makanya manusia itu sebelum ada yang menggerakkan. Ada yang ngerentak gak? Pergerakan itu muncul dari kerentak itu adanya di mana? Kerentak hati. Tadi dibimbing oleh Pancamaya. Makanya dengarkan suara hatimu. Nah, siapa ada yang baca gitu tuh? Walaupun orang-orang telah memberikan ini sama kamu, dengarkan dulu apa kata hatimu. Nah gitu, kalau hatimu yes, kalau kata hatimu tidak, jangan. Apapun yang terjadi, dan itu ada Pancamaya yang membimbing kodratnya manusia. Potensi Allah karuniakan hal seperti itu pada manusia, luar biasa manusia ini. Allah itu hebat, maha. Apa yang dibutuhkan manusia dilengkapi semua. Sarananya, alatnya diberikan. Itu. Pancamaya mengarahkan manusia untuk memiliki sifat-sifat mulia. Pancamaya itu mengarahkan manusia untuk bisa memiliki sifat-sifat yang mulia. Dan sifat-sifat mulia sebenarnya merupakan sifat asli manusia. Kenapa asli? Manusia itu kan keturunan Adam. Allah nyatakan dalam Al-Quran, walaqad karramna bani Adam, dan sungguh aku muliakan keturunan Adam, yaitu manusia. Bahkan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, itu asli sifat manusia. Aslinya itu sifat asli manusia. Disebut juga mukasafah. Namanya itu pembuka tirai. Sifat yang tersingkap hijabnya, sifat yang tersingkap hijabnya. Terbuka topengnya, udah nggak pakai topeng lagi. Bukan topeng ke sana sini, bungkus ke sana sini, ya kan? Kan sifat asli. Itu.
Ini artinya berbagai kejahatan itu baru timbul di belakang hari, bukan sifat asli yang tertanam di dalam jati diri manusia. Makanya sejahat-jahatnya manusia punya rasa menyesal. Getun tak ada. Sering kita berkata bahwa dalam hidup ini kita harus bisa mendengarkan suara hati nurani. Banyak orang bicara gitu. Harus mendengarkan suara hati nurani, hati yang bercahaya. Nur itu cahaya air mata. Hati yang bercahaya sehingga mata itu bisa memandang sejelas-jelasnya mana yang benar, mana yang namanya nur aini, hati nur aini itu. Terus orang kita nyebut nurani itu suara hati nuraninya. Mengikuti pancamayanya, maka ia tak akan tersesat dalam hidup ini. Itu persoalannya. Nah ini Pancamaya ini bersandangkan arta daya. Pancamaya dibungkus pakaian yang namanya arta daya. Ini arta daya yang kelihatan, yang menjadi dinding. Itu yang menjadi dinding antara kita dengan Tuhan. Terselimuti oleh nafsu. Pancamaya terselubungi oleh daya dan kekuatan untuk kelangsungan hidupnya di bumi ini. Terselimuti itu kekuatan untuk kelangsungan hidup di bumi. Tanpa arta daya, manusia akan kehilangan vitalitas hidupnya. Itu. Makanya nafsu itu juga bisa menjadi motivator. Kalau nggak ada nafsu ya nggak punya prestasi. Cuman harus dikendalikan. Tak ada semangatnya lagi. Orang nggak ada nafsu, nggak ada semangat. Tanpa arta daya manusia tidak kepingin. Kita kan nggak ada jasadnya ini ya. Nggak kepingin apa-apa udah. Makanya pengen makan, pengen minum, pengen rokokan, pengen ngopi, pengen rabi. Ya, kalau ya pengen rabi meneh itu karena arta daya. Bahkan yang gitu-gitu kadang bisa menjadi hijab kalau tidak dikendalikan. Gitu ya. Apa ya menjadi hijab bagi pancamaya sehingga jadi gelap. Itu. Tak menginginkan lezatnya dunia ini, tapi nafsu yang tak terkendali akan berubah menjadi hawa nafsu. Nah itu nafsu yang tak terkendali berubah mendapat titel tambahan hawa nafsu. Hawanya ini loh yang kita bahaya. Kalau nafsunya nggak perlu dihilangkan, karena kita harus punya nafsu. Kalau nggak punya nafsu kayak malaikat nanti. Ya kan? Gitu aja hidupnya monoton. Nggak nyeni belas, nggak ada seninya hidup. Gitu aja dari bangun tidur sampai tidur kembali ya gitu. Terkendali akan berubah menjadi hawa nafsu, yaitu nafsu yang menjatuhkan diri manusia, nafsu yang mendorong manusia terperosok ke dunia yang gelap. Makanya ada yang mengatakan ad-dunya dzulmatun, dunia ini aslinya gelap gulita. Kalau tidak ada nur, dunia ini tidak ada. Karena ada nur sehingga dunia ini kelihatan. Coba kalau nggak ada cahaya ini, kita kan ditanya ada apa? Berarti nggak ada apa-apa, wong gelap, nggak ngelihat apa-apa. Wong ke dunia ini gelap mata, memperkoron dunia. Karena ad-dunya dzulmatun itu ke dunia yang gelap. Sifat asal jati diri itu adalah ketenangan. Sifat asal jati diri adalah ketenangan.
Dulu sebelum ada harta daya, tenang nggak? Tenang, tentram, hidup di sisi Tuhan, dekat dengan Tuhan, selalu bersama Tuhan. Makanya kalau hidup ini kita bisa begitu, tenang, nggak terpengaruh oleh harta daya, dia tidak terdindingi. Sifat aslinya yaitu ya ketenangan, adalah ketenangan. Maka ketenangan itu menjadi dambaan, ketenangan, kedamaian, ketentraman. Itu. Sehingga Pancamaya memancarkan cahaya warna putih, bening, adem, tenang. Makanya yang enak itu memang tujuan hidup gitu. Makanya kalau kita berdoa ya itu semoga seluruh makhluk di alam semesta senantiasa mendapatkan ketenangan, ketentraman, kenyamanan, keamanan, kedamaian, keselamatan, kesejahteraan, dan kebahagiaan dari Allah. Itu tujuan manusia orang hidup itu. Itu pengennya. Nah, sifat asal diri itu adalah ketenangan. Ketenangan itu. Jadi diri kita itu aslinya ya sifatnya tenang, damai, tentram. Kita mendambakan semuanya itu. Sehingga Pancamaya memancarkan cahaya warna putih, bagaikan matahari cahayanya itu, auranya bagus, terang, nggak burak, nggak pantas orang ngaji pinter loh, cahayanya burak, ya kan? Iya, apa? Meski pancaran sinarnya terdiri dari berbagai macam warna, tapi tampak putih belaka. Padahal ada berbagai macam, tampak putih. Dan warna putih melambangkan kesucian batin manusia. Tapi Pancamaya ini tertutupi oleh 3 kekuatan alam. Tertutupi Pancamaya oleh 3 kekuatan alam, yaitu kekuatan yang diwarisi dari orang tua. Ya. Kemudian kekuatan unsur preu dan kekuatan sreo sebagaimana telah dijelaskan di atas. Ketiga kekuatan itu dilambangkan dengan warna hitam, merah, dan kuning. Ketika kekuatan itu menjadi penghalang bagi manusia untuk manunggal dengan yang maha kuasa. Untuk manunggal dengan yang maha kuasa. Meskipun ketiga kekuatan tersebut bisa menjadi penghalang bagi manusia untuk menyempurnakan dirinya, tetapi kekuatannya diperlukan untuk mempertahankan hidup di dunia ini, diperlukan.